Jadi setelah kita lakukan proses panen ya anggur tersebut, itu kita ya jangan lupa di subscribe ya channel kami yaitu Popo Channel. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, salam dari Rumah Anggur Kampar. Baiklah teman-teman, insya Allah di sore ini kita akan melakukan pemangkasan ya. Jadi di belakang saya ini ada Angus varietas Jupiter ya. Dan ini video sebelumnya kita sudah review ya mengenai anggur Jupiter ini ya, mengenai kemarin juga kita sudah share masalah pemupukannya ya. Kemudian di sore ini insya Allah kita akan melakukan panen ya atau pemangkasan buah. Jadi di belakang saya ini sekarang ini ada Jupiter yang tinggal beberapa dompol lagi. Sebelumnya ini banyak ya. Ya bisa dilihat di video sebelumnya. Ini karena sebagian sudah kita panen juga ya, jadi yang tinggal hanya sebanyak inilah ya. Tapi alhamdulillah insya Allah nanti akan kita lakukan proses panennya. Kalau anggur Jupiter ini termasuk ya varietas yang memang kalau di dunia pengangguran ini termasuk varietas yang masih banyak dikoleksi oleh pencinta tanaman anggur ya. Secara ya anggur Jupiter ini pertama nih anggur yang sangat mudah dibuahkan ya. Kemudian anggur Jupiter ini mempunyai rasa yang unik ya. Kalau biasanya kita cicipkan ke anak-anak ya, anak-anak selalu bilang anggur Jupiter ini rasanya kayak ada rasa permen ya. Memang kalau secara ukuran beri ya, untuk ukuran beri mungkin masih kalah dengan varietas Ninel ya, masih kalah dengan varietas Everest ataupun varietas-varietas lainnya. Artinya anggur Jupiter ini kalau untuk ukuran berinya termasuk anggur yang kecil ya. Tapi kendati pun demikian kalau soal rasa Jupiter ini ya sangat enak lah ya. Dia mempunyai rasa yang unik yaitu rasa permen-permennya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman mengenai perlakuan anggur ya. Terkadang kan anggur ini berinya itu paling mudah paling mudah burikan atau mudah berkerak, terkadang juga mudah pecah. Ya, tentu untuk menjawab itu yang pertama, kalau untuk anggur ini kalau kita rekomendasikan harus pakai atap UV. Ya, pakai atap ultraviolet ya, ini antisipasi supaya beri anggur ini tidak kontak langsung dengan hujan, karena memang beri anggur ini ya kalau kita berkaca kepada negara asalnya dibuahkan yaitu di musim panas ya, artinya memang tidak ada intensitas hujan. Jadi kalau misalnya anggur itu sedang berbunga kemudian lanjut beri sampai buahnya itu variation seperti ini, itu harus dihindari yang namanya kontak dengan hujan ya, karena itu biasanya bisa menyebabkan ya buah itu burikan ya ataupun berkerak. Kemudian penyebab yang lain itu biasanya kelebihan insektisida ya ataupun kelebihan penyemprotan, sehingga biasanya ada ada air ya ataupun cairan semprotan itu yang lengket di buah karena dan begitu kering itu biasanya juga bisa menyebabkan anggur tersebut burikan. Kemudian untuk menjelaskan kembali ataupun mengulang apa yang sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya ya, untuk perlakuan pupuk ya, perlakuan pupuk ketika anggur ini mulai mengeluarkan beri, artinya sudah setelah mekar, setelah rontok benang sarinya kemudian keluar berinya, di situ kita mulai melakukan pemupukan KNO3 ya, KNO3 dan Kalnit ya. Ini bagi saya itu dua pupuk yang sangat ya menentukan bisa keberhasilan ya ataupun menentukan beri tersebut bisa berkembang dengan baik. Jadi KNO3 dan Kalnit itu mesti rutin ya. Kalau saya biasanya memupuknya itu untuk KNO3-nya saya kasih di hari ini ya, di hari Ahad, hari Minggu ya. Kemudian untuk Kalnitnya di hari Rabu. Untuk dosisnya 1 sendok makan itu dilarutkan di air 10 liter kemudian dikocorkan ke media tanam. Untuk dosis per media tanamnya sebenarnya ya tidak mesti 10 liter ya, bisa ya sekitar 4 atau 5 liter saja per pohonnya.
Kemudian pupuk itu berlanjut ya sampai nanti sampai berinya itu mulai veraison. Setelah veraison tersebut ya saya biasanya memasukkan pupuk MKP ya. Jadi MKP itu begitu tanaman sudah kondisi buahnya sudah mulai veraison, mulai lagi untuk memasukkan pupuk MKP. Ini bertujuan untuk ya merangsang beri anggur tersebut bisa matang secara serentak. Baiklah teman-teman, jadi sekarang kita akan lakukan proses panen ya, dengan sisa-sisa yang tinggal sekarang ya. Oke, kita mulai, bismillah. Teman-teman, ini anggur Jupiter ya. Kalau untuk ukuran berinya memang tidak begitu besar, tapi untuk Jupiter ya seperti ini, saya rasa ini sudah cukup baik lah untuk ukuran berinya. Oke, lanjut ke klaster yang lain. Jadi teman-teman, sebagian berinya sudah ada yang agak kematangan nih teman-teman. Jadi ada yang mudah rontok juga. Cukup baiklah untuk varietas Jupiter. Oke teman-teman, ini hasil panen kita sore ini ya, varietas Jupiter. Jadi anggur Jupiter ini kalau rasa ya, rasa dia enak ya, rasa enak, manis. Cuma kalau untuk tekstur daripada beri anggur Jupiter ini kategori juicy ya, jadi kandungan airnya lebih banyak ya, berbeda dengan varietas seperti Trans. Kalau itu dia rasanya crunchy ya, ataupun crispy. Ya, dan ini tidak seedless ya, artinya karena anggur varietas Jupiter yang ini sudah pembuahan kelima. Jadi pembuahan kelima ini kemarin memang saya tidak ada perlakuan GA3 ya, tidak ada perlakuan Gibberellin. Kemudian juga saya tidak lakukan pencelupan CPPU. Artinya memang buah ini murni sebagaimana keluar bunga pertama sampai nanti berbentuk brokoli, sampai bentuk beri, dan sampai panen hari ini saya tidak ada lakukan pencelupan. Jadi kalau untuk beri Jupiter kali ini dia ada bijinya memang ya. Biasanya kalau dicelup GA3 itu ya bijinya bisa hilang, ataupun dicelup CPPU bijinya bisa hilang. Jadi setelah kita lakukan proses panen ya anggur tersebut, itu kita kembali kalau saya bilang untuk mengistirahatkan anggur dulu. Ya, walaupun sebagian teman-teman biasanya setelah melakukan panen itu mereka lakukan pemangkasan dengan tujuan melakukan proses pembuahan lanjutan. Tapi kalau saya pribadi ya, prinsip saya di Rumah Anggur Kampar ini, saya selalu melakukan foundation pruning. Artinya saya selalu mengulang yang membentuk tajuk tersier yang baru ya, untuk supaya tanaman tersebut bisa istirahat. Ya, berharap jadi hasil berikutnya pembuahannya bisa lebih maksimal lagi. Oke, sekian dulu teman-teman. Salam dari Rumah Anggur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.